Salam saudaraku, pada hari Minggu lalu tepatnya di waktu malam takbiran ya. Jadi lagi rame di Kupang itu di Provinsi Nusa Tenggara Timur masalah pengibaran bendera Palestina dan juga salah satu bendera hitam yang bertuliskan huruf Arab. Dan ada yang bilang kalau ini adalah bendera HTI, tapi ada juga yang bilang kalau ini adalah bendera panji nabi mereka yaitu Muhammad ya. Ya, karena memang kedua bendera ini agak-agak mirip teman-teman, sama-sama hitam warnanya dan juga tulisannya hampir-hampir mirip. Tapi ya itu kita skip dulu lah, kita tidak bahas ke situ. Nah, informasi yang saya dengar dari seorang teman warga asli NTT, jadi selama dia tinggal di NTT, baru kali ini umat muslim khususnya yang ada di kota Kupang, itu mereka melakukan pawai takbiran sambil mengibarkan bendera Palestina dan juga bendera panji nabi mereka. Entah apa motifnya ya, dan banyak spekulasi yang beredar. Ada yang berpendapat bahwa umat Islam ini mereka sedang kasih tunjuk kalau Islam itu sudah mulai menguasai daerah kantong-kantong Kristen. Tapi ada pula yang berpendapat bahwa mereka sengaja melakukan pengibaran bendera ini untuk menimbulkan gejolak di Kupang dan melihat bagaimana respon mayoritas Kupang dengan situasi ini. Apakah respon mereka biasa-biasa aja? Apakah mereka tetap toleransi? Atau respon mereka marah ya. Jadi semacam tes ombak lah gitu ya. Ya walaupun kebanyakan yang saya dengar ya alasan mereka mengibarkan bendera Palestina itu katanya atas dasar kemanusiaan. Tapi kalau memang atas dasar kemanusiaan, kenapa harus Palestina gitu ya? Karena kan kita tahu ya, bukan Palestina saja saat ini yang sedang mengalami perang ya. Ada banyak negara-negara Islam seperti Yaman dan negara-negara Timur Tengah lainnya yang juga sedang mengalami masa-masa sulit, masa perang teman-teman ya. Bahkan penindasan. Tapi kenapa hal-hal itu tidak pernah diangkat? Dan selalu Palestina dan Israel ini yang selalu digaungkan dan dikumandangkan. Ini ada video lagi viral, kalian harus lihat. Ada seorang pemuda asal Yaman, dia bicara di depan PBB beberapa hari lalu. Dia pertanyakan kenapa tidak ada yang peduli dengan apa yang terjadi di Yaman. Kenapa saat banyak muslim dibantai oleh sesama muslim, tidak ada yang peduli? My name is Loy Ahmed and I come from Yemen. I asked the UN, the Arab League, and everyone who has been raising the Palestinian flag since October 7, where is the flag of Yemen? In my country, 500,000 people have died in the last 10 years. The biggest famine and humanitarian crisis in modern history. Why does no one care when 500,000 Yemenis die? High Commissioner, why is it that when Arabs kill millions of Arabs, no one bats an eye? Where is the outrage? And where are the protests? Lo tahu kenapa? Karena yang gak punya Arab. Kalau yang gak punya Arab, mau jutaan muslim di Arab gak akan ada yang peduli. Tapi satu muslim di bawah Israel, mewek, kejang-kejang kelojotan berjamaah. Ya itu bukti menurut gua. Orang yang peduli Palestina bukan karena peduli kemanusiaan, tapi karena mereka antisemit, rasis, benci sama Yahudi. Makanya timbul pertanyaan, apakah karena yang perang dengan Yaman itu adalah Arab, makanya nggak pernah digaungkan dan juga dikumandangkan karena masih sama-sama dalam golongan mereka. Nah sementara Palestina dengan Israel, inilah yang mereka selalu kumandangkan dan juga gaungkan teman-teman. Kalau begitu kurang tepat dong kalau dibilang aksi kemanusiaan. Jadi nggak salah kalau ada orang yang selalu mengait-ngaitkan hal ini dengan sentimen agama. Karena Israel dan Palestina tentu dong ada kaitannya dengan masing-masing agama, apalagi salah satunya di umat muslim itu sendiri. Ya apapun motivasi mereka, intinya saat ini di Kupang sedang ramai lah dengan pro kontra gara-gara masalah pengibaran bendera ini. Banyak yang berdebat di sosial media membahas masalah ini. Dan ternyata salah satu ormas di NTT yaitu Brigade Meo juga sudah melayangkan surat permohonan klarifikasi ya atas masalah ini. Mari kita simak. Salam. Assalamualaikum. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terkait pawai malam takbiran bersaudara umat muslim tanggal 30 Maret 2025, di mana ada pengibaran bendera negara Palestina, maka kami, DPP Brigade Meo Indonesia, memberikan pernyataan sikap. Satu, menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat dan umat beragama di Kota Kupang maupun di Provinsi NTT agar menjaga suasana damai dan harmoni dengan membangun komunikasi persuasif dan sikap saling menghormati antara umat beragama dengan semangat persatuan dan kesatuan
bangsa dan daerah. 2. Menyerukan seluruh elemen masyarakat dan umat beragama di Kota Kupang maupun Provinsi NTT agar merayakan Hari Raya Keagamaan secara baik dan benar tanpa menggunakan bendera atau simbol-simbol negara asing maupun bendera atau simbol-simbol organisasi terlarang yang tidak berkaitan dengan esensi substansi Hari Raya Keagamaan yang berpotensi menimbulkan hal negatif serta gejolak sosial di tengah masyarakat dan umat beragama di daerah ini. 3. Pemerintah Kota Kupang maupun Provinsi Nusa Tenggara Timur segera memberikan penjelasan dan klarifikasi terkait aksi pengibaran bendera negara Palestina dan bendera yang identik dengan bendera organisasi terlarang HTI. Apakah bendera-bendera asing dan pawai tersebut mendapat izin rekomendasi dari pemerintah daerah? 4. Pihak Polres Kupang, Kota Kupang maupun Polda Nusa Tenggara Timur memberikan penjelasan atau klarifikasi apakah pihak panitia penyelenggara pawai tersebut memiliki izin kegiatan yang juga membuat tentang izin pengibaran bendera negara asing dan organisasi terlarang dalam pawai tersebut. 5. Pihak panitia penyelenggara segera memberikan penjelasan dan atau klarifikasi kepada masyarakat Kota Kupang maupun Nusa Tenggara Timur yang disertai dasar hukum penggunaan bendera negara asing Palestina dan bendera organisasi terlarang dalam pawai tersebut sebagai pertanggungjawaban yuridis dan moral. 6. Pihak keamanan dan penegak hukum kepolisian segera melakukan langkah-langkah hukum secara tegas dan profesional terkait penggunaan dan pengibaran bendera negara asing dan bendera organisasi terlarang sesuai mekanisme dan regulasi yang berlaku dengan memanggil dan meminta pertanggungjawaban panitia penyelenggara pawai malam takbiran Idul Fitri di Kota Kupang. 7. Menyerukan dengan tegas bahwa penggunaan bendera negara asing tidak sesuai dengan konteks dan regulasi serta penggunaan bendera organisasi terlarang HTI ataupun organisasi terlarang lainnya tidak boleh terulang lagi di kemudian hari di seluruh wilayah Kota Kupang maupun Provinsi Nusa Tenggara Timur. Demikian pernyataan sikap kami sampaikan kepada seluruh pihak terkait untuk mendapat atensi dan tanggapan serta tidak lanjut serta regulasi yang berlaku. Salam, Tuhan Yesus berkati. Saya setuju dengan setiap poin yang dipaparkan oleh Brigade Meo ya. Intinya adalah pihak panitia pawai itu harus memberikan klarifikasi apa motif mereka mengibarkan kedua bendera tersebut dan apakah pengibaran kedua bendera ini sudah mendapatkan izin dari pemerintah setempat. Dan jikalaupun sudah mendapatkan izin dari pemerintah setempat, maka pemerintah setempat pun itu harus memberikan klarifikasi ataupun alasan logis kenapa membiarkan pengibaran kedua bendera tersebut di daerah kantong Kristen yang notabene pasti akan menimbulkan gejolak. Karena isu Israel dan juga Palestina itu adalah isu yang sensitif. Jadi semua ini harus diklarifikasi dengan jelas agar Kota Kupang yang terkenal dengan kerukunan umat beragamanya itu nggak rusak hanya gara-gara arogansi beragama. Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Salam.